Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Lahirnya Walt Disney, animator Amerika Serikat. Walter alias Disney atau lebih dikenal sebagai Walt Disney lahir di Chicago, Amerika Serikat, tanggal 5 Desember tahun 1901, meninggal di Burbank, California, Amerika Serikat, tanggal 15 Desember tahun 1966 pada umur 65 tahun. Dia adalah seorang produser film, sutradara, animator, dan pengisi suara berkebangsaan Amerika Serikat. Ia terkenal akan pengaruhnya terhadap dunia hiburan pada abad ke-20. Sebagai tokoh pendiri Walt Disney Productions, Disney menjadi salah satu produser film paling terkenal di dunia. Seorang penerbit film tersohor di dunia. Perusahaan yang didirikannya kini dikenal sebagai The Walt Disney Company, kini memiliki pendapatan tahunan sekitar 35 miliar dolar. Disney terkenal sebagai produser film dan showman, dan juga inovator dalam bidang animasi dan desain taman bermain. Ia dan anak buahnya menciptakan berbagai karakter terkenal dunia, seperti Mickey Mouse yang disuarakan oleh Disney sendiri. Ia telah memenangkan 26 Academy Award dari 59 nominasi. Selain itu, Disney juga meraih 7 Emmy Award. Keluarga Disney tinggal di Marceline selama 4 tahun sebelum pindah ke Kansas City tahun 1911. Di sana, Walt dan adiknya Ruth masuk ke Benton Grammar School, tempat ia bertemu Walter Pfeffer. Pfeffer memperkenalkan dunia vaudeville dan film kepada Walt. Selanjutnya, Walt menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga Pfeffer daripada di rumahnya sendiri. Ia mengikuti kursus hari Sabtu di Kansas City Art Institute. Selama tinggal di Kansas City, Walt dan Ruth Disney juga sering mengunjungi Electric Park. Pada tahun 1925, Disney menikah dengan Lillian Bounds. Usaha pertama mereka untuk memiliki anak berakhir dengan Lillian mengalami keguguran. Selanjutnya, Lillian melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Diane Marie Disney pada tanggal 18 Desember tahun 1933. Keluarga Disney juga mengadopsi seorang anak dan diberi nama Sharon Mae Disney. 2. Lahirnya Bhumibol Adulyadej, Raja Thailand. Paduka Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej lahir di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, tanggal 5 Desember tahun 1927, meninggal di Bangkok, tanggal 13 Oktober tahun 2016 pada umur 88 tahun. Dia dikenal sebagai Raja Rama IX. Dia menjadi Raja Thailand sejak tanggal 9 Juni tahun 1946. Naik tahta sejak usia 18 tahun, ia menggantikan kakaknya, Raja Rama VIII. Ia merupakan anggota dinasti Chakri yang bersekolah di Sekolah Mater Dei, Bangkok. Putra Pangeran Mahidol Adulyadej ini melanjutkan sekolah dasarnya ke Lausanne ketika sebagian keluarganya pindah ke Swiss. Ia menjadi sangat terkenal di dunia berkaitan jabatannya sebagai kepala negara. Ia menghabiskan pendidikan SLTA di Lausanne dan mendapat nilai tinggi pada sastra Perancis, Latin, dan Yunani. Ia kemudian belajar ilmu pengetahuan di Universitas Lausanne ketika kakaknya Ananda Mahidol menjadi raja tahun 1935. Tetapi, kematian misterius kakaknya di bulan Juni tahun 1946 menjadikannya raja pada tanggal 9 Juni tahun 1946. Saat itu, ia tidak langsung naik tahta karena diminta menyelesaikan studinya di Swiss.
Ia diminta belajar hukum dan ilmu politik yang berguna sebagai raja. Saat akhir studi, ia sering melihat pabrik otomotif di Prancis dan bertemu dengan sepupu jauhnya Mom Raja Wongse Sirikit-Kitiakara yang juga seorang putri duta besar Thailand di Paris. Cinta pun bersemi. Sirikit diminta meneruskan sekolah di Lausanne. Pada Juli tahun 1949, keduanya bertunangan dan menikah pada Mei tahun 1950. Pernikahan keduanya membuahkan 4 anak yaitu seorang putra dan 3 putri. Putra-putri raja terlibat penuh dalam proyek-proyek raja. Bhumibol memerintah dengan seorang wakil raja hingga tahun 1950 dan naik tahta sebagai Raja Rama IX. Kepemimpinannya mendapat tempat di hati rakyat karena sentuhan-sentuhan pribadinya. Penggemar musik jazz dan lagu kontemporer. Ia memperoleh anggota kehormatan dari Institut Musik dan Seni Wina Austria. Ia selalu memberi waktu untuk menyerahkan diploma pada setiap lulusan universitas negeri di Thailand. Tugasnya itu kemudian diambil alih oleh putra-putri raja. 3. Meninggalnya Mozart. Komponis lagu klasik dunia Wolfgang Amadeus Mozart yang bernama asli Johannes Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb Mozart lahir di Salzburg, tanggal 27 Januari tahun 1756, meninggal di Wina, Austria tanggal 5 Desember tahun 1791 pada umur 35 tahun. Dia seorang komponis. Mozart dianggap sebagai salah satu dari komponis musik klasik yang terpenting dan paling terkenal dalam sejarah. Karya-karyanya sekitar 700 lagu termasuk gubahan-gubahan yang secara luas diakui sebagai puncak karya musik simfoni, musik kamar, musik piano, musik opera, dan musik paduan suara. Contoh karyanya adalah opera Don Giovanni dan Die Zauberflöte. Banyak dari karya Mozart dianggap sebagai repertoar standar konser klasik dan diakui sebagai mahakarya musik zaman klasik. Karya-karyanya diurutkan dalam katalog Kochel Verze Ikonis. 4. Meninggalnya Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, tanggal 18 Juli tahun 1918, meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, tanggal 5 Desember tahun 2013 pada umur 95 tahun. Dia seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial. Selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik, ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC) pada 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada 1998 sampai 1999. Terlahir dari keluarga kerajaan Tembu dan bersuku Xhosa. Mandela belajar hukum di Fort Hare University dan University of Witwatersrand. Ketika menetap di Johannesburg, ia terlibat dalam politik anti-kolonial, bergabung dengan ANC, dan menjadi anggota pendiri Liga Pemuda ANC. Setelah kaum nasionalis Afrikaner dari Partai Nasional berkuasa tahun 1948 dan menerapkan kebijakan apartheid,
Popularitas Mandela melejit di Defiance Campaign ANC tahun 1952, terpilih menjadi Presiden ANC Transvaal, dan menghadiri Congress of the People tahun 1955. Sebagai pengacara, ia berulang kali ditahan karena melakukan aktivitas menghasut. Sebagai ketua ANC, diadili di pengadilan pengkhianatan pada 1956 sampai 1961, namun akhirnya divonis tidak bersalah. Meski awalnya berunjuk rasa tanpa kekerasan, ia dan Partai Komunis Afrika Selatan mendirikan Militan Umkhonto we Sizwe tahun 1961 dan memimpin kampanye pengeboman terhadap target-target pemerintahan. Pada 1962, ia ditahan dan dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan, dan hukum penjara seumur hidup di pengadilan Rivonia. Mandela menjalani masa kurungan 27 tahun. Pertama di Pulau Robben, kemudian di penjara Pollsmoor dan penjara Victor Verster. Kampanye internasional yang menuntut pembebasannya membuat Mandela dibebaskan tahun 1990. Setelah menjadi Presiden ANC, Mandela menerbitkan autobiografi dan bernegosiasi dengan Presiden F.W. de Klerk untuk menghapuskan apartheid dan melaksanakan pemilu multiras tahun 1994 yang kelak dimenangkan ANC. Ia terpilih sebagai presiden dan membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional. Selaku presiden, ia menyusun konstitusi baru dan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM sebelumnya. Ia juga memperkenalkan kebijakan reformasi lahan, pemberantasan kemiskinan, dan perluasan cakupan layanan kesehatan. Di luar negeri, ia bertindak sebagai mediator antara Libya dan Britania Raya dalam pengadilan pengeboman Pan Am penerbangan 103 dan mengawasi intervensi militer di Lesotho. Ia menolak mencalonkan diri untuk kedua kalinya dan digantikan oleh wakilnya, Thabo Mbeki. Ia kemudian menjadi negarawan ulung yang berfokus pada aktivitas amal demi memberantas kemiskinan dan HIV/AIDS melalui Nelson Mandela Foundation. Kontroversial nyaris sepanjang hayatnya. Para kritikus sayap kanan menyebut Mandela teroris dan simpatisan komunis. Meski begitu, ia memperoleh pengakuan internasional atas sikap anti-kolonial dan anti-apartheidnya. Menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah perdamaian Nobel 1993, medali kebebasan Presiden Amerika Serikat, dan Order of Lenin dari Uni Soviet. Ia sangat dihormati di Afrika Selatan dan lebih dikenal dengan nama klansyosanya, Madiba atau Tata. Nelson Mandela sering dijuluki Bapak Bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.